Hi guys, welcome again to my English channel with me, Maharba. It is time we are going to talk about form in English. The title is Let's Fill the Form. This is special for the 10th grade student language class. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita belajar mengenai form, saya akan kasih video berupa short video. Di sana akan ada seorang wanita yang akan mengisi sebuah formulir atau kita sebut form, dan tolong dicermati dengan baik. Habis menonton kita akan tahu form itu sebenarnya apa sih. Terima kasih dan let's watch together. Tujuan pembelajaran pada kali ini, bagaimana siswa dapat membaca, memahami, dan mengisi sebuah formulir. Well, kita lanjutkan guys dengan fill out the form. Di sini tadi kita udah menonton bersama sebuah tayangan video pendek seorang wanita dan seorang ibu yang sedang mengisi formulir. Itu mengenai data-data yang diminta kita sudah lihat bersama. Ada apa aja di sana yang tentunya ada beberapa data penting yang diminta yang harus diisikan di blank space-nya tadi. Ada kosong titik-titik itu harus diisi. Nah, dan dalam sebuah formulir semua data yang diminta di blank space spaces itu harus semuanya terisi, dan pada akhirnya Anda akan menandatangani itu sebagai bukti bahwa form itu benar-benar dibuat oleh Anda dan datanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan oleh si pembuat. Nah, sekarang kita belajar, kita langsung kita bahas, kita discuss tentang fill out the form. Oke. The woman is filling the form. Tadi sudah kita lihat tayangannya. Dan ini ada pemikiran. What is she thinking about? Apa yang sedang dia pikirkan? She thinks about blah 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 ya. I think, of course, she think about the forms. Dia berpikir tentang form. Form itu apa sih? Apa sih definisi daripada form? Dan apa-apa aja yang diisi? Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat slide berikutnya. Definisi dari form is a document with blank spaces for information to be inserted. Form itu adalah sebuah dokumen yang berisikan data-data yang masih kosong. Titik, blank spaces, or mungkin juga bisa ditaruh di dalam kotak itu yang nantinya harus ditaruhkan datanya di dalam kotak, misalnya name, nama, dan seterusnya. To be inserted yang artinya ditaruh di sana atau dituliskan di sana. Nah, apa aja data yang diminta secara umum ya? Commonly the data that needed to be asked by the company, by the institution. Itu ada beberapa data, itu seperti contoh ada name, ada nama di sana, ada address juga, ada contact number, ada date of birth and place of birth, and the last one signature. Tapi apakah data ini aja yang diminta? Tidak. Ini akan disesuaikan dengan company dan ataupun institusi, karena masing-masing institusi dan company itu memiliki keperluan data yang berbeda. Walaupun pada intinya beberapa hal itu sama. Seperti name, address, contact number itu biasanya ada di setiap form.
dan tentunya signature. Nah, ini mengenai nama, for special for the name. Di sini ada beberapa hal yang harus dicermati, diperhatikan. Misalnya, kalau dia laki-laki, dewasa, kita cantumkan di depan nama itu ada Mr. Contohnya Mr. Aryada. Di sini setelah Mr. itu biasanya secara umum itu ada last name ditaruh di sana, nama akhir. Ada juga atau surname atau given name di sana, Mr. Aryada. Misalnya Nyoman Aryada ditaruh Mr. Aryada, walaupun di dalam beberapa form itu ditulis dengan full name. Mrs. Sri, ini kalau kita ada seorang ibu kita yang sudah dewasa, artinya sudah seorang wanita yang sudah menikah, punya anak maupun tidak, kita kasih Mrs. di depan nama. Dan juga Miss, contohnya Miss Dayu, itu adalah wanita dewasa, kita nggak tahu apakah dia sudah menikah maupun tidak. Untuk keamanan dan kenyamanan tentunya bagi yang kita tuliskan namanya, kalau kita disuruh menuliskan namanya di dalam form, itu kita tulis dengan Miss. Dan Miss Tini itu untuk wanita atau gadis yang masih remaja. Dan ini sangat penting untuk diperhatikan ketika seorang ingin mencantumkan gelarnya di depan. Misalnya kita tidak boleh isi Mister atau Mrs. dan seterusnya. Contohnya Dr. Budi, Profesor Benyamin misalnya, Jenderal Haryono misalnya, seperti itu. Kalau sudah ada gelar seperti itu, kita tidak lagi isi dengan Mister atau Mrs. dan seterusnya. Nah, selanjutnya hal-hal yang diminta dalam form itu address. Address itu adalah alamat Anda, di mana Anda tinggal yang sekarang, the recent place. Di mana Anda tinggal itu adalah alamat. Di sini saya kasih contoh, address is Anggrek Street, number 88 Singaraja. Itu dicantumkan jalannya apa, nomor rumahnya juga, dan kotanya atau tempatnya di mana. Setelah itu ada contact number. Contact number itu adalah nomor telepon, biasanya nomor telepon yang nomor telepon Anda yang bisa dihubungi. Itu kalau kita sering kita sendiri sekarang banyak menggunakan handphone, itu nomor handphonenya, WhatsApp dan seterusnya. Itu misalnya 081 933 dan seterusnya. Itu bisa diisi, tapi ketika Anda mencantumkan nomor telepon, ketika Anda punya pen friend di luar negeri, for the foreigners, tentunya harus dicantumkan kode negara. Misalnya kalau Indonesia plus 62. Misalnya 081933, itu kosongnya itu diganti menjadi plus 62, 81 dan seterusnya, karena ini akan mudah dihubungi. Kalau tidak dicantumkan kode negaranya, itu akan sulit untuk terhubung. Nah, seterusnya ada date and place of birth, or place and date of birth, di mana Anda dilahirkan dan tanggal, bulan, dan tahun berapa Anda dilahirkan. Di sini ada contohnya, misalnya Singaraja July 24, 2002 or 2000. Itu seperti itu. Ini salah satu contoh. Misalnya kalau ditaruh date of birth, kalau menaruh code tempatnya place pasti di depan Singaraja, itu ada July 24, 2000. Nah, July 24 ini juga bisa tanggalnya di depan menjadi 24th of July 2000. Nah, di sini kalau Anda menaruh tanggal di depan, itu tentunya harus isi of sebelum bulan, setelah tanggal. July 24th of July 2000 atau July 24th 2000. Oke. Dan di akhir itu ada signature. Itu apakah langsung signature? Ini tergantung daripada, sekali lagi, itu permintaan dari institusi dan company-nya. Biasanya ada data isian, data khusus yang diminta, yang harus diisi. Dan kita lanjutkan, guys.
Nah, sini kita kasih contoh example of a form. Di sini adalah formulir isian dari sebuah hotel ketika tamunya melakukan registrasi, apa saja hal penting yang bisa diisi di form ini. Itu ada, this is you can see are in here. I make a last name. Itu ada nama akhirnya, ada first name juga. Itu nama depan. Di sini room number diisi oleh pegawai hotelnya, number of guests, jumlah tamunya berapa. Nah, ini departure date, tanggal keberangkatannya, berangkat dari hotelnya. Arrival date, tanggal datangnya di hotel, tanggal berapa, itu diisi secara lengkap. Ada home address, alamatnya di negaranya, misalnya tamu Amerika atau the guest is from the USA or from New York, and then have to fill completely about the address here, and then a city also, kotanya di mana, zip code, zip code-nya juga ada. Di sini ada resources, ada place of date of birth, di sana ada nationality, bahasanya misalnya American, misalnya Indonesian, Indonesia, misalnya Spanish, or and so on, dan seterusnya. Nationality ada, mobile number, nomor teleponnya. Di sini ada permintaan khusus, di sini kan passport, ID. Kalau di sini kita pakai identity card, kartu identitas ya, like KTP ya. Di kalau tamu itu sering biasanya dipakai dengan paspor namanya. Purpose of stay, tujuannya apa leisure, apa business, apa for education, ekspor, dan seterusnya. Itu ada. Ini ada pembayarannya juga. Nah, demikianlah untuk ini contoh formulir yang kita ambil dari sebuah hotel, di mana kita ketahui bahwa isian-isian atau blank spaces itu ada yang bersifat umum, biasa ditanyakan di form-form yang lain, dan juga ada tambahan-tambahannya. Dan akhirnya find out a form and fill the data. Silakan Anda guys isi data-data yang diminta dalam form. Ada punya buku di sana, banyak punya modul dan punya LKS. Silakan buka-buka di sana di LKS-nya, di modulnya. Di sana ada form dan data-data isian yang diminta apa saja. Silakan ada isi itu. Dan juga diingat, selain yang ada di LKS maupun di modul, ada bisa search from the internet. Di sana ada banyak, dan ada data-data khusus tentunya yang diminta di company maupun institusi bersangkutan. And then thank you guys for this time. This is our lesson today, and then I hope you can understand about my explanation about the form. And then if you have any question, you can give me a question and send a comment here, and also you can subscribe and like my channel, my English channel. And thank you very much, and see you for the next episode. See you guys. Thank you.